Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan perlakuan murah hati beliau terhadap musuh. Nabi yang mulia diberitahu perihal orang-orang yang menolaknya sebagai berikut. Engkau tidak mempunyai urusan apapun dalam masalah ini, apakah dia akan menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zolim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat 3 ayat 128 sampai ayat 129. Sebagai seorang manusia, Nabi yang mulia terkadang mungkin menginginkan hukuman yang berat bagi musuh-musuhnya, tetapi beliau diberitahu bahwa itu bukan urusannya, karena Allah mungkin saja mengampuni mereka, meskipun mereka pantas menerima hukuman. Kelengkapan rahmat Tuhan yang diungkapkan dalam ayat ini sungguh unik dalam literatur suci manapun. Perkataan, Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki, berarti tidak ada seorang manusia pun, baik seorang nabi atau bukan, yang dapat mengklaim mengetahui bahwa orang-orang tertentu akan diampuni oleh Tuhan dan orang-orang lain akan dihukum. Kita hanya bisa mengetahui dan menyebutkan jalan-jalan yang menuju pengampunan dan jalan-jalan yang menuju hukuman. Ketika kaum muslimin memenangkan pertempuran Badar, mereka menawan sekitar 70 prajurit musuh. Ayat berikut ditujukan kepada Nabi yang mulia mengenai mereka. Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberimu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan akan mengampunimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat 8 ayat 70. Apa yang telah diambil darimu adalah jumlah yang harus dibayar oleh sebagian dari mereka kepada komunitas muslim untuk pembebasan mereka. Ini dikirim oleh kerabat mereka dari Mekah. Rasulullah membebaskan semua tawanan perang ini dengan cara-cara berikut. Siapapun di antara mereka yang bisa membaca dan menulis dapat memperoleh kebebasannya dengan mengajar 10 anak muslim membaca dan menulis. Yang lain harus membayar jika mereka mampu. Mereka yang miskin dibebaskan begitu saja secara cuma-cuma. Pertempuran ini, yang merupakan pertempuran pertama, adalah satu-satunya kesempatan di mana Nabi yang mulia meminta kompensasi semacam itu untuk komunitas muslim. Dalam pertempuran-pertempuran berikutnya, para tawanan dibebaskan tanpa menuntut apapun untuk pemulangan mereka. Mereka tidak dihukum, disiksa, atau diperbudak oleh Nabi yang mulia. Dalam ayat ini, para tawanan dijanjikan bahwa jika mereka memiliki niat baik dan berperilaku baik, jika ada kebaikan di dalam hati mereka, mereka tidak akan menderita kerugian apapun sebagai akibat dari keharusan membayar untuk kebebasan mereka. Maknanya adalah bahwa Tuhan akan memalingkan hati mereka kepada Islam. Jadi, meskipun mereka harus membayar untuk mendapatkan kebebasan dari penawanan, namun sebagai hasil dari penawanan yang sama, mereka memiliki kesempatan untuk melihat kaum muslim dan Islam yang sesungguhnya dari dekat, dan sebagian dari mereka tertarik untuk menerimanya. Dengan cara ini, Allah memberi mereka sesuatu yang lebih baik dari apa yang diambil dari mereka, seperti yang dikatakan ayat tersebut. Di antara para tawanan yang ditangkap di Badar adalah Suhail bin Amr. Dia adalah seorang juru bicara kaum Quraisy dan seorang orator ulung yang biasa berpidato menentang Nabi yang mulia melalui bakat berbicara di depan umum. Dia dibawa ke hadapan Nabi yang mulia dan seorang muslim menyarankan kepada Nabi, sebagai hukuman, agar gigi depannya dicabut, agar dia tidak akan pernah bisa menggunakan kefasihannya untuk menentangmu. Nabi yang mulia menolak saran ini tanpa ragu-ragu dan berkata, tentu saja tidak. Aku tidak akan memutilasi siapapun,
karena Tuhan akan memutilasiku sebagai hukuman meskipun aku adalah nabinya. Dalam kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, 10 kakak laki-laki Yusuf bersekongkol melawannya dan berhasil mengeluarkannya dari rumah keluarga ketika ia masih remaja dengan meninggalkannya di padang gurun. Akibatnya, Yusuf menghabiskan bertahun-tahun di Mesir, pertama sebagai budak seseorang dan kemudian di penjara. Akhirnya, ia mencapai posisi tinggi sebagai orang kedua di bawah Raja Mesir. Sekarang, saudara-saudaranya ini membutuhkan bantuannya untuk mendapatkan makanan agar bisa bertahan dari bencana kelaparan. Dia bisa saja menghukum mereka atas perlakuan mereka terhadapnya. Tetapi dia memaafkan mereka dengan mengatakan, dia berkata, tidak ada celaan terhadapmu hari ini. Semoga Allah mengampunimu, dan Dia adalah yang paling penyayang di antara para penyayang. Al-Quran Surat 12 ayat 92. Kami menyebutkan ini karena Nabi yang mulia juga harus pergi ke pengasingan di Madinah karena penganiayaan oleh saudara-saudaranya di Mekah. Setelah 8 tahun di pengasingan di Madinah, ketika Nabi yang mulia menaklukkan Mekah, beliau mendapati semua orang ini di hadapannya dalam kekuasaannya. Mereka telah menganiaya beliau dan muslim lainnya selama bertahun-tahun, menyiksa dan membunuh banyak dari mereka, mengusir mereka dari Mekah, dan kemudian berulang kali memerangi mereka. Mereka telah mencoba membunuh beliau berkali-kali. Beliau sekarang berbicara kepada mereka dan bertanya, perlakuan apa yang kalian harapkan dariku? Mereka menjawab bahwa mereka mengharapkan perlakuan yang baik, karena beliau memiliki karakter yang mulia. Nabi yang mulia menyatakan, aku mengatakan seperti yang dikatakan saudaraku Yusuf, tidak ada celaan terhadapmu hari ini. Tindakan pengampunan tanpa syarat terhadap musuh-musuhmu yang haus darah, ketika mereka sepenuhnya dalam kekuasaanmu dan tunduk di hadapanmu, tidak memiliki tandingan dalam sejarah dunia.